Tahukah kamu, tidak semua orang bisa hidup bebas tanpa batas. Ada yang langkahnya ringan, ada pula yang hidupnya berat, meski sama-sama berusaha. Dalam kejawen, itu bukan kebetulan, tapi karena wetonmu membawa getaran sendiri. Dan bagi mereka yang lahir di weton pon, Gusti maringi anugerah sekaligus ujian. Weton ini membawa aura kuat, penuh karisma, tapi jika salah langkah, bisa berubah jadi beban yang berat. Banyak orang berweton pon yang merasa hidupnya sering sial, padahal bukan karena nasib, melainkan karena tanpa sadar, mereka melanggar pantangan-pantangan leluhur yang seharusnya dijaga. Lalu, apa saja pantangan itu? Kenapa orang pon tidak boleh sembarangan berkata, makan, bahkan menyentuh benda tertentu? Malam ini, kita akan mengupas satu persatu rahasia besar weton pon agar kamu bisa menghindari bala dan membuka jalan keberuntunganmu. Simak baik-baik, karena kalau kamu berweton pon, setiap kata, setiap niat, bahkan setiap langkahmu bisa menentukan arah hidupmu sendiri. Aku Mbah Masrol, Sugeng Rawuh, selamat datang di channel ini. Channel yang mengupas rahasia weton, perhitungan Jawa, dan ilmu rasa yang jarang diungkap di zaman sekarang. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, selamat datang kembali di channel Mbah Masrol, tempat di mana kita belajar memahami makna kehidupan melalui weton, neptu, dan ajaran leluhur Jawa kuno. Saudara-saudara, setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa garis nasib masing-masing. Dalam kepercayaan Jawa, hari kelahiran atau weton adalah kunci untuk membaca sifat, watak, dan arah hidup seseorang. Hari ini, Mbah akan membahas dengan lengkap dan mendalam pantangan-pantangan penting yang harus dihindari oleh orang yang lahir pada weton pon. Weton pon ini seringkali terlihat tenang, sopan, bahkan kalem. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan energi spiritual yang sangat kuat. Mereka bisa menjadi sosok yang bijak, berwibawa, dan penuh karisma. Tetapi, jika salah mengendalikan diri, bisa berubah jadi pribadi yang keras kepala dan sulit diatur. Oleh sebab itu, penting sekali bagi orang yang lahir di weton pon untuk tahu batasan dirinya, mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, agar hidupnya selalu berada di jalan yang selaras dan penuh berkah. Sedulur semua, pantangan pertama bagi orang yang memiliki weton pon adalah jangan marah di waktu malam, terutama saat menjelang tengah malam. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat sederhana, tapi dalam pandangan leluhur Jawa, malam adalah waktu di mana energi halus sangat kuat. Pada jam-jam itu, alam berada dalam kondisi hening dan suasana batin manusia jauh lebih peka terhadap getaran spiritual. Bagi orang berweton pon yang memang memiliki aura dan energi batin besar, marah di waktu malam bisa membuka pintu masuk bagi energi negatif. Amarah mereka bukan hanya merusak suasana hati, tapi juga bisa mengundang kesialan, mengganggu ketenangan rumah tangga, bahkan membuat rezeki terasa seret. Ada pepatah kuno yang mengatakan, amarah di malam hari membakar keberuntungan esok pagi. Itulah sebabnya, ketika hati terasa panas, lebih baik diam, ambil air wudhu, lalu beristirahat. Biarkan malam menenangkan jiwa dan menutup hari dengan kedamaian, bukan dengan pertengkaran. Sebab, orang pon, jika marah di malam hari, energi kuat dalam dirinya justru bisa berbalik dari cahaya menjadi kegelapan. Dan jika itu terjadi, akan butuh waktu lama untuk menormalkan kembali keseimbangannya. Jadi, bagi kamu yang lahir di weton pon, ingatlah, tahan amarahmu di waktu malam, karena kesabaranmu di waktu itu adalah pagar yang melindungi seluruh keberuntunganmu. Pantangan kedua untuk weton pon adalah tidak boleh menunda pekerjaan penting. Weton pon dikenal sebagai orang yang cerdas, cekatan, dan memiliki daya pikir cepat. Tapi sayangnya, jika kebiasaan menunda sudah melekat, nasib baik mereka bisa berbalik arah.
Orang Pon memiliki energi kerja yang cepat seperti angin. Ketika mereka bertindak segera, hasilnya seringkali luar biasa. Namun jika menunda, energi positif itu perlahan hilang. Kesempatan yang sudah di depan mata bisa lenyap begitu saja. Leluhur Jawa pernah berkata, Pon yang suka menunda, rezekinya tidak menempel. Kisah ini pernah dialami oleh seseorang bernama Sastro, lahir pada Senin Pon. Ia rajin, cerdas, dan punya banyak ide bagus. Tapi kebiasaannya selalu berkata, nanti saja, belum waktunya. Lama-kelamaan, proyek yang seharusnya sukses malah gagal karena ia terlalu lama berpikir tanpa bertindak. Hidupnya stagnan dan keberuntungannya menurun. Maka dari itu, bagi kamu yang lahir di Weton Pon, jangan biarkan rasa malas atau ragu menguasai dirimu. Segera bertindak ketika ada peluang baik, karena energi rezekimu hanya mengalir ketika kamu bergerak. Jangan menunggu sempurna, cukup mulai dan selesaikan dengan tekun. Ingat, keberuntungan orang Pon datang bersama kecepatan dan ketegasan dalam bertindak. Pantangan ketiga yang sering dianggap sepele tetapi maknanya sangat dalam adalah jangan makan sambil berdiri. Dalam ajaran Jawa, makan bukan hanya sekedar memenuhi perut, tapi juga menyerap energi bumi. Dan bagi orang Pon, unsur bumi dalam dirinya sangat kuat. Makan sambil berdiri dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan kepada bumi, sumber segala kehidupan dan rejeki. Ketika seseorang makan sambil duduk, tubuhnya lebih stabil dan energinya seimbang. Rasa syukur lebih mudah muncul dan makanan yang masuk pun menjadi berkah. Sebaliknya, makan sambil berdiri seringkali menunjukkan sikap terburu-buru, tidak menghargai makanan, dan dalam kepercayaan spiritual bisa membuat rejeki menjadi tidak berkah. Leluhur dahulu mengatakan, makanlah dengan rendah hati, maka rezekimu akan tinggi. Untuk orang Pon, ini sangat penting, karena watak mereka kadang keras dan penuh semangat. Seringkali mereka makan tanpa tenang, sambil berdiri, sambil berbicara, bahkan sambil berjalan. Padahal tindakan kecil seperti ini bisa membuat aura rezeki mereka tertutup sebagian. Maka biasakanlah makan dengan tenang, duduk dengan sopan, dan awali dengan doa. Dengan begitu, energi keberkahan dari bumi akan tetap mengalir dalam hidupmu. Pantangan keempat untuk orang berweton Pon adalah tidak boleh melangkahi orang yang sedang duduk atau tidur, terutama orang tua atau orang yang dihormati. Dalam pandangan spiritual Jawa, setiap manusia memiliki aliran energi dalam tubuhnya. Ketika seseorang melangkahi orang lain, ia seolah-olah memotong aliran energi tersebut. Inilah yang disebut nyepet dalam istilah Jawa. Orang Pon memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Tapi jika ia terbiasa melangkahi orang lain, tanpa sadar, karismanya perlahan hilang, keberuntungannya merosot, dan hubungan sosialnya mudah renggang. Tindakan kecil seperti ini bisa membuat rezeki yang semestinya datang justru menjauh. Jika suatu saat kamu tidak sengaja melangkahi seseorang, terutama orang tua, segeralah meminta maaf dan sentuh pundaknya sambil berkata, "Maaf, terpotong auranya." Mungkin terlihat sederhana, tapi ini adalah bentuk penghormatan dan cara untuk menyeimbangkan kembali energi yang terpotong. Ingatlah sedulur, kehidupan ini adalah tentang menjaga keseimbangan antara diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. Bagi orang Pon, setiap tindakan membawa getaran spiritual. Jadi berhati-hatilah, karena hal kecil bisa membawa akibat besar dalam perjalanan hidupmu. Pantangan kelima ini adalah salah satu yang paling penting bagi orang berweton Pon, yaitu tidak boleh berkata kasar atau berbohong di hari kelahirannya sendiri. Misalnya, jika seseorang lahir pada Kamis Pon, maka setiap hari Kamis ia harus berhati-hati dengan ucapannya, karena hari itu disebut sebagai pancar, pusat energi pribadi. Segala kata, perbuatan, dan niat yang dilakukan di hari tersebut akan menempel dalam aura seseorang selama beberapa hari ke depan. Jika di hari lahirnya seseorang berbuat baik, berkata lembut dan berdoa, maka energi baik itu akan melingkupi dirinya sepanjang minggu. Namun jika sebaliknya, marah, berbohong, atau berkata kasar, maka energi negatif itu akan menempel dan mempengaruhi nasibnya. Leluhur Jawa percaya bahwa ucapan orang Pon memiliki kekuatan yang besar.
Apa yang mereka katakan seringkali mudah menjadi kenyataan. Karena itu, orang pon harus berhati-hati. Jangan sampai ucapannya menjadi doa yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Cobalah gunakan hari kelahiranmu untuk hal-hal baik, bersedekah, berdoa, atau memohon ampunan. Sebab di hari itu, langit terbuka lebih lebar untuk mendengar doa-doa tulus. Orang pon yang mampu menjaga lisannya di hari lahirnya, biasanya memiliki hidup yang lebih damai dan rezeki yang lebih mudah mengalir. Jadi sedulur semua, jaga ucapanmu, karena dari sanalah nasibmu dibentuk. Sahabat spiritual, pernahkah kamu merasa bahwa dalam hidupmu ada masa di mana setiap langkah terasa berat, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga? Nah, bagi mereka yang lahir di weton pon, hal semacam itu bisa jadi pertanda bahwa kamu sedang melanggar salah satu pantangan yang sifatnya halus tapi kuat pengaruhnya, yaitu pantangan berkata sembarangan di tempat angker atau sakral. Weton pon memiliki getaran energi yang tajam, tapi sekaligus mudah menyinggung makhluk halus yang berada di sekelilingnya. Orang pon biasanya punya daya magnet spiritual, di mana kata-kata mereka mudah menjadi kenyataan, baik yang baik maupun yang buruk. Karena itu, ketika mereka mengucapkan kalimat sembarangan di tempat keramat seperti sumber air, pohon besar, atau makam tua, alam semesta bisa saja menanggapi ucapan itu secara langsung. Contohnya, ada seseorang berweton pon yang pernah berkata di tepi sungai, "Ah, tempat ini sepi banget, kayaknya nggak ada apa-apa." Tak lama setelah itu, ia jatuh terpeleset ke air tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sungainya berbahaya, tapi karena secara energi, ia telah melanggar kesopanan terhadap penjaga alam di sana. Jadi, buat kamu yang lahir di weton pon, hati-hatilah dengan ucapanmu, terutama di tempat yang tidak biasa. Ingatlah, dalam budaya Jawa, lidah bisa jadi sumber keberkahan, tapi juga bisa menjadi sumber petaka jika tak dijaga. Pantangan berikutnya yang sering diabaikan oleh orang berweton pon adalah tidak boleh sembarangan mengambil benda temuan di jalan atau tempat asing, seperti uang, perhiasan, batu, atau barang unik yang tampak menarik. Konon, weton pon memiliki aura yang mudah terikat pada energi benda, terutama benda yang punya isi atau yang pernah menjadi milik orang lain dengan niat tertentu. Bila orang pon membawa pulang benda semacam itu tanpa izin atau tanpa niat membersihkan energinya terlebih dahulu, maka bisa terjadi gangguan energi pada rumahnya, mulai dari rejeki yang tersendat, pertengkaran dalam keluarga, sampai mimpi buruk yang berulang. Banyak kisah turun-temurun di desa-desa Jawa yang menceritakan tentang seseorang berweton pon yang mengambil kalung atau cincin di jalan, lalu setelah itu selalu sakit tanpa sebab. Begitu barang itu dikembalikan ke tempat semula atau dibuang ke sungai, barulah kesehatannya pulih kembali. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang pon tidak ditakdirkan untuk memungut keberuntungan secara instan. Rezeki mereka datang bukan dari mengambil apa yang bukan miliknya, tapi dari kerja keras, doa, dan keikhlasan. Maka jika kamu berweton pon, jadikan tanganmu alat memberi, bukan mengambil secara sembarangan. Karena ketika tanganmu ikhlas memberi, semesta akan membalas dengan berkali lipat lebih besar. Sahabat, pantangan berikutnya mungkin terdengar sederhana, namun justru inilah yang paling sering menjadi akar dari banyak masalah bagi orang yang lahir di weton pon, yaitu tidak boleh makan atau minum dalam keadaan marah. Secara spiritual, pon memiliki unsur api yang kuat dalam diri. Ketika emosi sedang naik, aura panas dari weton ini menjadi sangat aktif, bahkan bisa menolak energi positif yang masuk ke tubuh. Makanan yang seharusnya menjadi sumber tenaga bisa justru menjadi racun energi jika disantap dengan hati penuh kemarahan. Banyak orang pon yang mudah terkena gangguan pencernaan, mah, atau darah tinggi karena tanpa sadar mereka melanggar pantangan ini. Secara ilmiah pun benar, tapi dalam pantangan Jawa, ini lebih dari sekedar urusan medis. Ini adalah pertarungan antara rasa dan hawa dalam diri manusia. Karena itu, bagi orang berweton pon, penting sekali untuk menenangkan hati sebelum menyentuh makanan. Duduklah sejenak, tarik nafas dalam, ucapkan syukur, dan barulah makan dengan tenang. Dengan begitu, energi alam akan menyatu dan memberkahi setiap rizki yang kamu santap. Ingatlah,
Tubuhmu adalah wadah dari rohmu. Jika rohmu marah, makanan terbaik pun tak akan membawa berkah. Berikutnya, ada pantangan yang seringkali tampak tidak masuk akal bagi orang modern, namun bagi yang percaya energi weton, hal ini sangat nyata. Orang berweton pon sebaiknya tidak memelihara hewan yang mudah menangkap energi negatif, seperti burung gagak, ular, atau kucing hitam. Mengapa demikian? Karena weton pon memiliki daya tarik spiritual yang tinggi, sementara hewan-hewan tersebut juga peka terhadap dunia gaib. Jika keduanya tinggal di satu ruang energi, maka getaran itu bisa saling terberabarakan. Dalam beberapa kasus, pemilik weton pon yang melanggar pantangan ini sering mengalami mimpi buruk, rumah terasa pengap, atau bahkan suara-suara aneh di malam hari. Namun, bukan berarti mereka tidak boleh memelihara hewan sama sekali. Justru, orang pon sangat cocok dengan hewan-hewan pembawa rejeki, seperti ikan mas, burung perkutut, atau ayam jago, yang dalam budaya Jawa dianggap sebagai penjaga energi positif rumah. Jadi, bukan soal suka atau tidak suka terhadap hewan tertentu, tapi lebih kepada bagaimana menjaga keseimbangan antara energi manusia dan energi alam di sekitarnya. Karena dalam kehidupan orang Jawa, setiap makhluk hidup memiliki daya dan pancar masing-masing, dan jika tidak selaras, maka keharmonisan bisa terganggu. Dan inilah pantangan terakhir yang sering kali menjadi akar dari kegagalan orang berweton pon dalam mencapai kesuksesan, pantangan melupakan leluhur atau tidak menghormati orang tua. Bagi orang Jawa, restu orang tua dan doa leluhur adalah sumber utama kekuatan batin. Weton pon dikenal memiliki jalur spiritual yang kuat ke masa lalu. Artinya, apapun yang dilakukan oleh keturunan pon akan selalu terkait dengan karma dan restu dari leluhurnya. Jika seseorang berweton pon bersikap sombong, melupakan jasa orang tua, atau jarang mendoakan mereka yang sudah tiada, maka jalan hidupnya bisa menjadi berat, rezekinya seret, dan keberuntungannya terasa jauh. Ada kisah nyata yang sering diceritakan para tetua. Seorang pemuda berweton pon yang sukses besar di perantauan, namun tiba-tiba usahanya bangkrut hanya dalam sebulan. Setelah ia melakukan laku batin dan tirakat, barulah ia sadar, sudah bertahun-tahun ia tidak pernah pulang dan tidak pernah berziarah ke makam kakeknya yang dulu membesarkannya. Begitu ia kembali, memohon maaf dan mendoakan, rezekinya perlahan terbuka kembali. Itulah bukti bahwa restu leluhur tidak bisa digantikan oleh kecerdasan atau kekayaan dunia. Maka, bagi kamu yang lahir di weton pon, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Karena dalam doa leluhurmu tersimpan perlindungan yang tak kasat mata, tapi nyata terasa dalam setiap langkah hidupmu. Sahabat spiritual, setelah kita memahami berbagai pantangan yang harus dijaga oleh mereka yang lahir di weton pon, kini saatnya kita membahas bagaimana cara menetralisir energi negatif agar hidupmu kembali harmonis. Karena sejatinya, weton pon bukanlah weton yang membawa kesialan. Justru, ia adalah weton yang kuat dan memiliki getaran spiritual tinggi. Hanya saja, energinya harus dijaga dengan cara yang benar. Salah satu cara paling penting untuk menetralisir energi negatif bagi orang berweton pon adalah dengan melakukan mandi kembang setaman pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Tradisi ini bukan sekedar mandi bunga, tetapi simbol penyucian lahir dan batin. Air melambangkan kehidupan, sedangkan bunga adalah lambang keharuman doa dan ketulusan hati. Saat kamu berendam atau membasuh diri, niatkan dalam hati, aku membersihkan diriku dari segala kesalahan, dari energi buruk yang menempel, dan aku buka jalan untuk keberkahan hidupku. Orang tua Jawa dulu percaya, siapapun yang lahir di weton pon dan rajin melakukan laku pembersihan seperti ini, wajahnya akan tampak lebih teduh, pikirannya lebih tenang, dan rezekinya lebih lancar. Sebaliknya, jika ia abai terhadap kebersihan batinnya, maka energi pon yang seharusnya tajam dan kuat bisa berubah menjadi berat dan kusut. Maka, sebelum mencari solusi besar dalam hidup, bersihkanlah dulu hatimu, sebab ketenangan batin adalah pintu pertama menuju restu semesta. Cara kedua untuk menjaga keseimbangan energi bagi weton pon adalah dengan menjaga hubungan dengan alam, terutama unsur air dan tanah.
Orang Pon memiliki elemen dasar angin dan api, yang artinya mereka cenderung cepat bergerak, cepat berpikir, dan mudah marah. Karena itu, mereka perlu elemen yang menyejukkan dan menstabilkan diri mereka, yakni air dan tanah. Dalam laku spiritual Jawa, orang berweton pon disarankan untuk sesekali nyeker atau berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah di pagi hari. Ini bukan mitos, tapi cara untuk menyalurkan energi panas yang berlebihan ke bumi. Saat kaki menyentuh tanah, energi negatif akan mengalir turun, digantikan dengan kesejukan dari unsur bumi. Selain itu, sangat baik juga bagi orang Pon untuk menjaga hubungan dengan sumber air, entah itu sungai, sumur, atau laut. Ada energi penyembuhan yang kuat di sana. Banyak orang tua Jawa percaya, jika seseorang berweton pon mandi di sungai yang mengalir sambil membaca doa, maka rezekinya akan kembali lancar dan pikirannya jernih. Karena itu, jangan jauh dari alam. Ingat, kamu tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada kekuatan alam yang siap menyeimbangkanmu jika kamu tahu cara menghormatinya. Lalu sahabat, hal berikutnya yang tak kalah penting adalah menjaga tutur kata dan niat hati. Orang weton pon memiliki kekuatan ucapan yang sangat besar. Dalam istilah Jawa disebut tutur dadi, artinya apa yang diucapkan bisa menjadi nyata. Karena itu, jika seseorang berweton pon berbicara buruk tentang dirinya sendiri, misalnya berkata, "Aku memang sial," atau "Aku pasti gagal," maka ucapan itu bisa menjadi doa yang memperkuat energi negatif di sekitarnya. Sebaliknya, jika orang pon membiasakan diri untuk berkata positif, misalnya, "Aku akan berhasil," "Aku dilindungi Gusti Allah," atau "Aku akan diberi jalan terbaik," maka ucapan itu menjadi magnet energi baik. Dalam spiritual Jawa, ucapan bukan hanya bunyi, tapi getaran yang menembus lapisan alam halus. Karena itu, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Bahkan saat kamu bergurau sekalipun, jaga agar tidak berlebihan. Apalagi saat marah, jangan sampai kata-katamu menyakiti orang lain. Sebab, weton pon memiliki kekuatan karma tutur, di mana setiap kata yang keluar bisa kembali pada dirinya sendiri. Maka, mulai hari ini, jika kamu berweton pon, biasakan berkata lembut dan bijak. Karena lidahmu bukan sekedar alat bicara, tapi cermin dari kekuatan spiritualmu. Selanjutnya, sahabat, ada satu hal yang sangat penting tapi sering dilupakan, yaitu melatih rasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup. Weton pon dikenal sebagai weton pejuang, keras dalam bekerja, teguh dalam pendirian, tapi seringkali sulit menerima keadaan yang tak sesuai keinginan. Nah, disinilah sumber masalahnya. Orang pon sering kelelahan secara batin karena terlalu banyak melawan arus hidup. Padahal, dalam ilmu kejawen, keseimbangan bukanlah tentang menang, tapi tentang mengalir. Jika kamu berweton pon, pelajarilah seni mengalah untuk menang. Bukan berarti menyerah, tapi tahu kapan harus berhenti berkeras. Ujian datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguji seberapa kuat hatimu bertahan. Ketika kamu mulai ikhlas, energi semestamu akan berubah. Hal-hal yang dulu terasa berat, perlahan menjadi ringan. Rejeki yang dulu seret, mulai mengalir kembali. Karena energi pon sangat kuat terhadap hukum sebab akibat, maka semakin kamu bersyukur, semakin banyak pula yang datang. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa setiap kali hendak tidur dan bangun. Orang berweton pon sering mendapat petunjuk lewat mimpi. Itu adalah cara alam berkomunikasi denganmu. Jangan abaikan pesan-pesan kecil itu, karena kadang di balik mimpi sederhana, tersimpan petunjuk besar dari Gusti. Dan akhirnya, sahabat spiritual, rahasia terbesar untuk menjaga keberkahan hidup bagi mereka yang lahir di weton pon adalah menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Banyak orang pon yang terlalu fokus pada urusan dunia, bekerja keras siang malam, mengejar target, membangun harta, tapi lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Padahal, keberuntungan sejati bagi weton pon bukan datang dari seberapa besar hartanya, tapi seberapa damai jiwanya. Cobalah luangkan waktu setiap malam untuk hening, menenangkan diri, dan berbicara dengan hati kecilmu. Ucapkan terima kasih pada Gusti Allah atas semua yang sudah kamu miliki hari ini.
Lakukan tirakat ringan seperti puasa Senin Kamis atau sekadar menahan diri dari amarah. Dalam budaya Jawa, itu disebut ngasah batin, mengasah nurani agar tetap tajam dan bersih. Jika kamu melakukan itu secara rutin, maka energi PON dalam dirimu akan kembali bercahaya. Aura wajahmu akan terlihat lebih sejuk, kata-katamu akan didengar orang, dan setiap langkahmu akan terasa lebih ringan. Ingat, orang PON ditakdirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menjadi penyeimbang antara kerasnya dunia dan lembutnya rasa. Maka jagalah keseimbangan itu dengan sepenuh hati. Karena ketika kamu mampu menata batinmu, semesta pun akan menata hidupmu. Nah, sahabat spiritual, itulah cara menjaga keseimbangan dan menetralisir energi negatif bagi kamu yang lahir di weton PON. Jangan lupa, weton bukanlah kutukan, tapi petunjuk. Ia menunjukkan siapa dirimu, apa kekuatanmu, dan di mana letak kelemahanmu. Jika kamu mampu memahami dan menjalani hidup sesuai petunjuk itu, maka jalan hidupmu akan penuh berkah. Jadi, teruslah berbuat baik, jaga ucapanmu, rawat hatimu, dan jangan pernah berhenti bersyukur. Karena dalam setiap doa dan tindakan kecilmu, ada energi besar yang akan menentukan arah takdirmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan tulis di kolom komentar. Aku berweton PON dan aku siap menjalani hidup dengan lebih baik. Mulan.